السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله السريع الحساب. Ayat ini adalah lanjutan dari kajian tafsir kita dalam surat An-Nur, yaitu ayat yang ke-39. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pahala yang didapatkan oleh orang-orang beriman dari amalan mereka yang begitu bagus, yaitu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada ayat sebelumnya, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah berikan mereka pahala dengan sebab iman mereka, keteguhan iman mereka. Allah berikan mereka pahala karena amalan mereka yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti berzikir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan beriman kepada hari akhirat, yaitu yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Ini keadaan orang-orang beriman yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikutnya menyebutkan keadaan balasan dari amal perbuatan orang-orang yang kafir. Dan sekali lagi, inilah sifat dari Al-Quran. Mathani, sab'an minal mathani. Al-mathani, ayatnya berpasang-pasangan. Jika Allah menyebutkan keadaan orang kafir, Allah sebutkan keadaan orang beriman. Jika Allah sebutkan keadaan neraka, maka setelahnya Allah sebutkan keadaan surga. Jika Allah sebutkan sifat orang-orang yang saleh, Allah sebutkan sifat orang-orang yang munafiqun. Ini dulu pernah kita bahas dalam kaidah-kaidah tafsir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang kafir, kemudian walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Kafir, kafaru, orang yang ingkar, orang yang kafir bil haqqi, yani kafir dengan kebenaran. Kalimatnya fi'il di sini, fi'il madhi, kafaru, mesti ada maf'ulnya. Apa yang mereka kufurkan? Objeknya apa? Mahdzuf, dibuang di sini, tidak disebutkan, tapi sudah maklum. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu kafir terhadap apa? Dengan kebenaran, dengan hari akhirat. Kalau di ayat sebelumnya disebutkan orang beriman itu dia takut kepada hari akhirat karena dia beriman kepada hari akhirat. Nah, orang kafir ini kafaru bidzalikal yaum,
Dia kafir dengan hari tersebut, hari akhirat tersebut. Dan juga mereka kafir dengan ayatin bayinat. Ayat-ayat telah Allah sebutkan dengan jelas. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nur juga pada ayat sebelumnya yang telah kita kaji. Yaitu pada ayat 34. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Yani ayatin mubayyinat. Mereka juga kafir dengan ayat-ayat yang telah menjelaskan, itu Al-Quranul Karim. Apa akibatnya dari kekafiran mereka terhadap hari akhirat, terhadap ayatun mubayyinat yang telah diturunkan tersebut? A'maluhum kasarabin. Perbuatan mereka, amalan perbuatan mereka, kata ulama, a'maluhum, perbuatan mereka orang kafir, di sini maksudnya perbuatan baik. Karena meskipun dia kafir, mereka juga tentu punya perbuatan baik di dunia. Tidak bisa dinafikan. Bukan maksudnya di sini perbuatan yang memang sudah kekufurannya, tidak. Tapi sisi baiknya. Seperti apa? Seperti dia bersedekah, membantu orang, menyumbangkan hartanya untuk kemaslahatan kemanusiaan. Naam. Ada perbuatan mereka, a'maluhum. Di ayat ini orang kafir akan disebutkan keadaan perbuatan mereka, akibat perbuatan buruk mereka, perbuatan baik mereka. Di ayat sebelumnya itu disebutkan keadaan orang beriman, keadaan amalan orang yang beriman. Seperti zikrullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah, takut pada hari akhirat, Allah berikan mereka ganjaran pahala. Sekarang ini akan disebutkan akibat dari perbuatan baik orang-orang kafir itu apa? Selama di dunia. Kasarabin. Kaf itu harfu jarrin, maknanya litashbih, litamthil. Untuk mewakili makna umpama, seperti. Sarabin. Sarab artinya dalam bahasa Arab asy-sya'a alladhi yatara'a lin-nadhir min ba'id ka'annahu ma'. Yani kilauan cahaya yang dilihat oleh seorang dari jarak yang jauh seperti air. Fata morgana. Kalian tahu fata morgana? Kalian tahu fata morgana, santri? Pernah melihatnya? Yang pernah melihat fata morgana angkat tangan. Kamu pernah lihat? Yang belum pernah melihat angkat tangan. La haula wala quwwata illa billah. Berarti kalian generasi miskin sekali ya. Baik, nanti satu ketika kita meski pergi ke satu tempat yang di situ ada fata morgana. Nah, biar kalian tahu maksud dari sarabin dalam ayat itu. Sarab itu fata morgana itu kita kalau pergi misalnya ke bandara udara. Tempat pesawat itu, kita pergi ke lapangannya, ke tempat pesawat mau landing dan terbang itu. Kalau dari jauh tuh di siang hari itu begini, dari kejauhan seperti air. Tapi kalau kita datang ke sana tidak ada apa-apa. Kemungkinan kalian tidak pernah ke tempat seperti itu, tempat terbuka. Yang kalian tahu tuh hanya kamar, halaman, rumah, sama handphone. Jadi tidak tahu itu. Dengan mata kepala kalian belum pernah melihat. Jadi ini problem sebenarnya, problem serius. Yang bapak-bapak tahu insya Allah ya. Kalau nggak pernah melihatnya, aduh keterlaluan kalau begitu. Mesti diajak pergi jalan-jalan biar melihat maksud dari sarab itu. Kasarabin. Nah, bahasa Arabnya sarab, maksudnya fata morgana. Di tempat yang luas, matahari sedang terik, panas sekali,
Tidak ada pohon di situ, terbuka, di situ dia muncul. Sarab. Kasarabin, seperti fatamorgana amal perbuatan baik mereka di dunia dan di akhirat kelak. Biqi'atin, ba di situ maknanya fi qi'atin. Dan ini salah satu kunci dalam memahami bahasa Arab, yakni memahami ma'ani hurufil jar, memahami makna-makna dari huruf jar. Dan itu butuh kepada pendalaman materi yang serius, di tingkat lanjut dipelajari. Kapan ba itu maknanya fi, kapan fi itu maknanya ba. Nah, kapan makna ala itu litta'diyah. Ini dibahas dalam ilmu ma'ani hurufil jar. Dan itu salah satu kunci untuk bisa memahami redaksi dalam bahasa Arab, khususnya Al-Quran dan hadis. Di sini maknanya kata ulama, kasarabin biqi'atin ay fi qi'atin. Seumpama fatamorgana yang terdapat di qi'ah. Qi'ah artinya mambasata wattasa'a minal ard. Yani tanah lapang yang luas. Tanah lapang yang luas. Imbasata wattasa'a minal ard. Dan ini menunjukkan disitulah biasanya letak terjadi fatamorgana. Itu makna qi'ah. Yahsabuhu adh-dham'anu, di mana kemudian fatamorgana itu dianggap oleh adh-dham'an. Adh-dham'anu itu artinya orang yang sangat haus. Dhama'un. Dham'an artinya orang yang sangat haus. Kalian tentu ingat tuh kalimat dhama, karena kalau puasa mesti baca doa itu. Apa bunyinya doanya? Zahabadh dhama'u. Dhama artinya rasa haus. Syiddah, haus yang sangat. Haus yang sangat tinggi. Nah, yahsabuhu adh-dham'anu ma'an. Di mana fatamorgana yang nampak itu oleh orang yang sangat kehausan itu, dia mengira itu adalah air. Mengira air beneran. Nah, lalu kemudian kira-kira orang yang sangat haus tersebut meyakini itu adalah air, apa yang dia lakukan? Kadang seseorang dalam sangat haus sekali lalu melihat air, apa yang akan dilakukan? Pergi ke arah air itu dan ingin minum. Dan itu keadaannya di sini disebutkan. Dari itu Allah sebutkan, tonjolkan kalimat dhama di situ kata ulama untuk menggambarkan keadaan bagaimana pergerakan orang-orang kafir tersebut segera datang kepada tempat dia untuk dihisab kelak di akhirat. Layaknya orang yang sangat kehausan. Orang yang sangat butuh dengan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan hidupnya. Ini adalah satu perumpamaan yang sangat mengena sekali. Bagaimana seseorang yang sangat haus jadikan sebagai gambaran, dia pasti datang ke tempat air itu. Kalau orang yang sangat tidak berkepentingan, dia tidak akan datang ke tempat air itu. Dia tidak butuh. Orang yang tidak haus, orang yang sedang kenyang, tidak ada kebutuhan ke situ. Dia tidak akan datang. Jadi itu Allah firmankan setelahnya, hatta idza ja'ahu, sampai akhirnya ketika dia telah datang ke sarab itu, ke fatamorgana itu, hatta idza ja'ahu, sampai ketika dia telah datang, lam yajidhu syai'a,
dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan air di situ. Jadi ada dua hal di sini yang menunjukkan kerugian atas mereka. Pertama adalah kehausan yang sangat kuat, yakni ada satu hal yang sangat dia butuhkan untuk menutupi kekurangannya, untuk menyambung hidupnya. Kedua, ada energi yang terbuang. Dia jalan ke tempat air, sampai di situ tidak ada apa-apa. Sia-sia. yakni penderitaan di atas penderitaan. Kesia-siaan di atas kesia-siaan. Sudah haus, dia keluarkan lagi energinya untuk datang ke air itu, sampai di sana pupus harapannya tidak ada air. Kemudian Allah sebutkan wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah. Setelah sampai nanti di akhirat, mereka akan menemukan balasan Allah Subhanahu wa taala. Menemukan Allah di sini maksudnya adalah mereka akan mendapatkan hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai kepada hari akhirat, di dunia dia mengira perbuatannya itu bisa menyelamatkan dirinya. Orang kafir menyangka amal solehnya itu akan menyelamatkan dirinya kelak kalau dia meninggal dunia. Dia merasa baik-baik saja. Dia merasa aman dengan perbuatan baik yang mereka lakukan selama di dunia. Namun ternyata anggapan itu sia-sia, seumpama sia-sianya fata morgana. Begitu dia sampai kelak ke tempat dihisab, itu tempat letaknya fata morgana itu tidak ada air, tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi dia. Yang ada adalah apa? Fawaffahu hisabah. Allah akan berikan dia, ditunaikan bagi dia perhitungannya tanpa dikurangi sedikit pun. Tanpa dikurangi sedikit pun. Dan sudah kita ketahui, orang kafir hisabnya adalah neraka, siksa. Ini menunjukkan betapa sia-sianya perbuatan orang kafir kelak di akhirat. Perbuatan baiknya tidak mendapatkan pahala. Dan ini sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Waqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami telah mendahulukan, dan kami qadimna ila ma 'amilu, dan kami telah datangkan kepada apa yang mereka telah lakukan dari suatu amalan baik di dunia, faj'alnahu haba'an mansura, lalu kami jadikan perbuatan baik mereka orang kafir itu haba'an mansura, sia-sia, pupus. Allah juga berfirman di dalam ayat ini, wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Semakna dengan ayat yang tadi, menggambarkan bagaimana kesia-siaan dan kesengsaraan dan kesedihan yang akan didapatkan oleh orang kafir kelak di akhirat. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Subhanahu wa taala sangatlah cepat hisabnya, perhitungannya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, kelak di hari kiamat orang Yahudi ditanya, "Ma kuntum ta'budun?" Apa yang kalian sembah dulu di dunia? Fayaqulun, kunna na'budu Uzair ibn Allah. Dulu kami menyembah Uzair yang dia adalah anaknya Allah. Lalu dijawablah mereka, "Kadzabtum, mattakhadallahu min waladin."
kalian berdusta. Allah tidak pernah memiliki anak. Naam. Madza tabghun? Apa yang kalian inginkan sekarang? Orang Yahudi menjawab, Ya Rabbi atishna fasqina. Wahai Tuhan, kami haus, berikan kami minum. Lalu malaikat menjawab mereka, Ala taraun, tidakkah kalian lihat? Yani kemudian nampaklah di depan mereka itu neraka yang seumpama seperti panah morgana yang menggulung-gulung, yang sangat dahsyat. Dan mereka berlomba-lomba lari kabur menuju fata morgana yang berupa seperti air, dan mereka masuk ke dalamnya yang ternyata dia adalah api neraka. Nah, ini hadis sahih. Hadis sahih perumpamaan kelak bagaimana akibat yang akan ditemukan oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Maka wajib kita yang sudah diberikan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu minta hidayah dan petunjuk agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman, memberikan kita Islam sampai kita meninggal dunia. Agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas sunnah Nabi, diri kita, keluarga kita, sehingga amalan baik kita di dunia berbuah kelak menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Baik. Ini menunjukkan sekali lagi keutamaan iman, bahwa sebaik apapun manusia di dunia, naam, dia berinfak dengan uang, dia membantu orang sakit, dia mengajarkan orang bodoh, dia membantu orang yang miskin. Kalau imannya tidak ada kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada hari akhirat, nanti di akhirat seperti ayat ini. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a. Seperti orang yang kehausan yang melihat fata morgana, dianggap air, dia ingin meraihnya namun tidak ada apa-apa. Nah, maka wajib kita pertahankan iman kita kepada Allah, pada hari akhirat, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menuntut ilmu, dengan mengamalkannya, dengan ikhlas. Dengan semua itu insyaallah taala kita berharap menjadi hamba-hamba yang selamat di akhirat. Baik. Allah berfirman kemudian, "Au kadzulumatin." Yani atau keadaan orang-orang kafir itu, ini keadaan berikutnya dari orang-orang kafir. Beradaan mereka kadzulumatin fi bahrin. Kita lihat dulu kalimat-kalimatnya ya. Seperti kegelapan. Zulumat. Zulumat, kegelapan-kegelapan. Ini menunjukkan gelap itu memiliki level, sebagaimana terang itu punya level. Nah, terangnya lampu itu kan punya level. Ada yang terang sekali, ada yang redup, ada yang cerah sekali, kan begitu. Gelap juga begitu. Gelap punya level. Gelapnya kamar mandi beda dengan gelapnya gua. Gelapnya gua beda dengan gelapnya
dalam sekali, dalam, dan airnya sangat luas, sangat banyak. Ini makna luji. Kalau bahasa Indonesianya barangkali samudra. Nah, samudra. Kalau ini tidak pernah kita temui dengan langsung secara fisik, tapi melalui tayangan-tayangan sudah bisa kita tahu dengan informasi orang-orang yang pernah menyelam ke sana bagaimana gelapnya. Fi bahril lujji. Seperti kegelapan-kegelapan yang terdapat di dalam lautan yang sangat dalam. Di situ ada video dibuat oleh kreator mengukur kedalaman lautan dengan jarak tower-tower yang ada di dunia. Lautan ini sedalam Menara Eiffel, supaya lebih paham. Lautan ini sedalam Burj Khalifa. Lautan ini sedalam gunung ini. Bayangkan itu. Bagaimana gelapnya, matahari tidak bisa tembus ke sana. Bahrul Lujji. Lautan yang dalam ini, yang dia adalah terdapat kegelapan-kegelapan di dalamnya, yaghshahu maujun, ditutup oleh air laut yang berombak. Mauj, ombak yang sangat besar. Min fawqihi maujun, ombak ini ada ombak lagi di atasnya. Ada ombak lagi di atasnya. Dan ini ada istilahnya dalam ilmu pelayaran. Saya lupa itu. Saya pernah lihat ada konten kreator juga yang membuatnya. Di tengah laut itu ada ombak yang sangat besar yang tiba-tiba muncul seperti gedung tingkat sekian. Tiba-tiba. Nah, ini menunjukkan bagaimana kegelapan ini dibentuk sangat gelap. Sudah di dalam kedalaman lautan, di atas laut ini ada ombak, di atasnya ada ombak lagi. Maujun min fawqihi mauj. Ombak yang besar, di atasnya ada ombak lagi. Min fawqihi sahab. Di atas ombak ini ada lagi sesuatu, yaitu sahabun, awan yang hitam. Menunjukkan objek yang menutupi atau yang menciptakan kegelapan ini sangat-sangat luar biasa. Cahaya tidak bisa menembusnya. Ombak di atas ombak, kedalaman yang sangat dalam, di atasnya ada lagi awan yang gelap. Dari itu Allah berfirman, "Dzulumatun ba'duha fawqa ba'd." Kegelapan-kegelapan di atasnya ada kegelapan. Ingat ayat sebelumnya, nurun ala nur. Ingat, cahaya di atas cahaya. Kalau ini, zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan di atasnya ada kegelapan lagi. Kalau yang dulu, nurun ala nur, adalah iman seorang muslim yang ada di hati mereka. Cahaya di atas cahaya. Kalau ini, orang kafir sekarang, hatinya, imannya itu berada apa? Kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman, "Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha." Kalau seandainya ada orang jatuh ke sana, ke laut yang seperti itu bentuknya, sifatnya, yang sangat dalam, lujji, maujun fawqahu maujun, min fawqihi sahab. Kalau dia keluarkan tangannya, lam yakad yaraha. Hampir-hampir dia tidak bisa melihat tangannya. Yang ada hanya gelap. Coba nanti antum buktikan. Tuh matiin lampu di kamar antum. Giniin tangan antum. Masih bisa lihat enggak? Biasanya masih bisa lihat.
Berarti level gelapnya masih biasa. Antum masuk kamar mandi, matiin lampunya. Lama-lama itu kelihatan pintu warnanya putih. Iya kan? Berarti level gelapnya masih tipis. Coba kita matikan semustika jayat, bread. Gelap enggak? Gelap. Tapi masih bisa orang lihat, oh itu fulan. Masih. Tapi bayangkan Anda nyebrung ke laut yang seperti yang tadi. Keluarkan tangan, kamu nggak lihat tangannya. Level gelapnya sudah sangat gelap. Nah ini keadaan hatinya orang kafir, tidak bisa beriman. Didatangkan ayat, didatangkan Nabi Muhammad SAW, diutus para nabi dan rasul, ditunjukkan mukjizat, ditunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka beriman? Tidak beriman. Tidak mendapatkan cahaya sedikit pun. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Siapa saja yang Allah tidak jadikan bagi dia cahaya, maka dia tidak memiliki cahaya. Yani orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah, iman, hidayah, dia tidak akan memiliki cahaya untuk menerangi dirinya menuju Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita sadar jamaah, iman Islam itu murni cahaya dari Allah yang Allah berikan kepada hati kita. Jangan padamkan. Jaga itu iman. Jaga itu Islam. Kalau itu sampai padam, bahaya. Dan ini zaman fitnah. Kita harus lindungi iman kita dari syubhat, dari pemikiran, baik ahli bid'ah maupun orang kafir. Orang kafir tidak diam, mereka mendakwahkan kekafirannya dengan terang-terangan, bahkan memerangi Islam, memerangi agama Allah Subhanahu wa taala, mengejek-ejek syiar Islam, bahkan sebelumnya mengejek Nabi kita, merendahkan Nabi kita, merendahkan ajarannya, merendahkan cara berpakaiannya kaum muslimah, dianggap kolot. Nah, itu semua bisa terjatuh seseorang ke dalam syubhat itu kalau tidak hati-hati. Tidak ada yang menjamin. Dan tidak boleh kita jamin diri kita. Siapa diri kita? Kita ini hanya diberi hidayah oleh Allah. Jika Allah ingin cabut, selesai. Yang bisa kita lakukan adalah mawas diri, jaga diri, jangan sampai jatuh ke dalam syubhat. Dari itu jangan membaca, mendengar orang-orang kafir menyerukan agamanya. Jangan membaca bacaan-bacaan yang kita belum siap untuk menerimanya. Apapun alasannya. Kadang alasannya dia ingin wawasan lah, ingin tahu lah. Bahaya. Banyak orang membaca kerancuan yang digelontorkan oleh orang kafir dalam konsep beragama atau ahli bid'ah. Orang yang membacanya itu lebih paham bid'ahnya, lebih paham syubhatnya daripada jawabannya. Banyak sekali yang seperti itu. Pendapat fulan begini, itu syubhat misalnya. Dia lebih paham maksud syubhat itu daripada jawabannya. Jawabannya dia nggak ngerti-ngerti. Dan selalu mengendap dalam dirinya seumur hidup. Nanya ke sana, nanya ke sini, nanya ke situ, tidak ada obatnya. Hati-hati. Akhirnya apa? Dia jadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak murtad, dia disembunyikan ketidakberimanannya. Pura-pura saja dia beriman. Jadi dia orang munafik. Karena ada urusan dunia yang ingin dia raih. Sangat bahaya. Dan yang paling menyedihkannya adalah tempat-tempat yang seperti itu justru ada di sebagian kampus Islam.
dengan berbagai macam pola pikir. Sampai sekarang masih ada. Hati-hati melihat konten kreator. Jangan sembarangan kalau belum siap ilmunya. Kalau tidak Anda terbawa. Ingat-ingat ini. Iman, cahaya yang ada di hati kita itu, jaga dia. Jangan sampai redup. Apalagi mati, jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah seperti itu, keadaannya seperti orang kafir tadi ini. Zulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi sahab. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman kemudian, Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun walillahi mulkus samawati wal ard wa ila Allahil masir. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menyebutkan perumpamaan bagaimana orang beriman, perumpamaan bagaimana orang kafir, bagaimana imannya orang beriman, bagaimana kekufurannya orang yang kafir, bagaimana perumpamaan amalan, akibat amalan baik orang kafir, bagaimana perumpamaan sesatnya orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman tentang kemahakuasaannya, kemahamilikinya, kemahaagungannya sebagai nasihat untuk orang-orang yang beriman agar dia teguh di atas keimanannya, agar dia berharap hanya kepada Allah, meminta hidayah dan petunjuk dan berlindung kepada Allah dari kesesatan. Allah berfirman, Alam tara anna Allah, tidakkah kalian mengetahui? Tidakkah kalian melihat? Tara di sini maknanya kata ulama bermakna al-ilm. Ra'a ilmiyah, istilahnya kalau dalam bahasa ilmu nahwu atau ilmu balaghah. Alam tara, tidakkah kalian mengetahui? Anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Sungguhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni apa-apa yang ada di langit-langit dan di bumi ini semuanya itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dari persekutuan dan dari segala hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu bunyi tasbihnya. Kita tidak tahu bunyi tasbihnya. Wat tayru saffatin. Dan bertasbih juga burung. Burung juga bertasbih. Di mana burung ini sifatnya disebutkan di sini dalam Al-Qur'an saffat. Ini dalam keadaan dia mengepakkan kedua sayapnya di atas udara tanpa dipegang oleh apapun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu makhluk yang sangat luar biasa
yang sering dilihat oleh manusia, namun mereka tidak jadikan sebagai pikiran dan tidak jadikan sebagai objek untuk dia semakin beriman kepada Allah. Lewat begitu saja. Allah ingatkan di ayat ini, wat-tairu safat, dan bertasbih juga kepada Allah Subhanahu wa taala burung yang safat, yang mengepakkan sayapnya di udara tanpa bertopang dengan apapun. Tanpa bertopang dengan apapun. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian manusia mengambil pelajaran darinya, mengambil desain darinya. Mereka ciptakan kemudian pesawat, diambil desainnya burung, namun penuh dengan kekurangan. Pesawatnya harus dengan bensin. Nah, apa istilahnya? Bukan bensin lagi ya, lebih dari itu. Penuh dengan resiko. Sekali macet di udara, ya jatuh. Mogok di udara kemana? Ini jatuh. Nggak ada trotoar di sana. Jadi dengan motor mogok di pinggir, ya tinggal ke pinggir saja. Penuh dengan resiko. Yani ayat Allah yang sangat luar biasa, burung safat, namun manusia lalai darinya, tidak mengambil ibrah darinya untuk menguatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain disebutkan juga senada dengan ini, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak paham dengan bunyi tasbih dari apa-apa yang ada di langit dan bumi ini. Kita tidak tahu burung itu seperti apa dia bertasbih, pohon itu seperti apa dia bertasbih, awan itu seperti apa dia bertasbih, malaikat bagaimana bertasbih, hanya Allah yang tahu. Semua bertasbih kepada Allah. Arti tasbih adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut tidak ada sekutu baginya, hanya Dia yang berhak diibadati, hanya Dia yang maha kuasa, hanya Dia yang maha mengatur, hanya Dia yang maha memberi, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Itu makna tasbih. Itu makna subhanallah. Yani kita lantunkan dengan lisan kita pengakuan bahwasanya Allah tidak ada kekurangannya. Allah maha sempurna, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Jika berkehendak Allah berfirman kun fayakun. Dia memberikan hidayah, dia menyesatkan hambanya. Mana yang diinginkan tidak ada yang mengaturnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran itu yang harus ada di hati kita kalau kita bertasbih. Bukan sekedar bunyi-bunyi subhanallah, subhanallah, enggak ngerti. Enggak tahu maksudnya. Alhamdulillah lu enggak ngerti maksudnya apa. Allahu Akbar juga enggak ngerti maksudnya apa. Itulah manfaat kita kemudian harus belajar supaya kita paham apa yang kita ucapkan maknanya. Kullun ini kullun di sini, perhatikan di sini kullun itu tanwin. Dia mudhaf. Mudhaf ilaihi dibuang. Nah, yang dibuang atau yang tidak dinampakkan di sini itu maksudnya adalah kembali kepada yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani maksudnya setiap dari apa-apa yang bertasbih kepada Allah di langit dan di bumi termasuk burung, qad alima salatahu wa tasbihahu. Mereka masing-masing telah tahu bagaimana salatnya, bagaimana tasbihnya. Bagaimana dia salat, bagaimana dia tasbih. Kata ulama,
Ayat ini dalil bahwasanya apa yang ada di langit dan di bumi bukan hanya bertasbih, mereka juga salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu caranya bagaimana mereka salat. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Yani masing-masing setiap dari yang bertasbih di langit dan di bumi, mereka tahu apa yang mereka baca dalam salatnya, apa yang mereka baca ketika bertasbih. Ini makna yang pertama. Yang kedua maknanya qad alima salatahu wa tasbihahu, masing-masing dari yang ada di langit dan di bumi, termasuk burung yang terbang tadi, Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui salat mereka, tasbih mereka. Allah ketahui apa yang dibaca ketika mereka salat, apa yang mereka baca ketika bertasbih. Ini ada dua qaul tafsir dalam bagian ini. Qad alima salatahu wa tasbihahu. Alima itu kan fi'il. Butuh fa'il, pelaku. Pelakunya siapa di sini yang mengetahui? Apakah Allah ataukah makhluk? Jumhur ulama tafsir mengatakan kembali kepada makhluk. Yani artinya semua yang salat bertasbih kepada Allah, dia sudah tahu apa yang dia baca. Yang kedua mengatakan maksudnya Allah di sini. Allah itu tahu semua bentuk salat dan tasbih makhluknya yang ada di langit dan di bumi. Kedua-duanya insyaallah masuk maknanya, tidak merubah hakikat makna sesungguhnya dari ayat ini. Wallahu alimun bima yaf'alun. Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Ini sebenarnya ada kaidah mendalam di sini. Di situ ada namanya ta'sisul kalam wa ta'kidul kalam. Ta'sisul kalam itu artinya perkataan itu dibangun dari dasar. Dan itulah yang diambil. Ada ta'kidul kalam. Ta'kidul kalam itu artinya ungkapan itu dimunculkan hanya untuk menguatkan saja apa yang sudah ada. Ketika terjadi dalam satu kalimat iltibas, kesamaran, apakah dia ta'sis atau ta'kid, maka yang diambil adalah ta'sisul kalam. Contohnya di sini. Sekarang kalau kita artikan alima salatahu wa tasbihahu di sini, artinya adalah Allah mengetahui salat mereka dan tasbih mereka, akan jatuh kepada takkid, pengulangan, memperkuat. Dari mana ditahu memperkuat? Karena setelah ayatnya berbunyi wallahu alimun bima yaf'alun. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Double berarti. Yang tadi alim Allah mengetahui, yang kedua Allah mengetahui. Dua kali. Takkid namanya itu. Paham Tom? Paham nanda tapi kalau diuji nggak ngerti. Baik, ini sudah sampaikan. Beda dengan taksis. Kalau taksisul kalam dengan tafsiran mengatakan kullun qad alima salatahu, masing-masing dari makhluk yang ada di langit dan bumi, mereka masing-masing tahu apa yang mereka baca. Yani pelaku dari tahu itu di sini adalah makhluk, bukan Allah. Ini taksis namanya. Dikatakan taksis karena pada ayat setelahnya Allah yang mengetahui. Wallahu alimun bima yaf'alun. Tidak terjadi kalimat berulang, penguatan atau makna yang berulang. Dari itu jumhur ulama tafsir mengatakan alima di sini fa'ilnya adalah makhluk, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui adalah makhluk. Dari itu tafsirannya adalah kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Masing-masing dari makhluk itu mereka sudah tahu dirinya sendiri apa yang dia baca, apa yang dia lakukan ketika salat. Nah, hanya saja kita tidak melihatnya. Mereka tahu caranya. Wallahu alimun bima yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Sudah adzan belum? Oh, sudah. Sudah adzan ya kalau itu. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui
dengan apa-apa yang mereka lakukan. Yani Allah Maha mengetahui bagaimana cara mereka salat, bagaimana cara mereka bertasbih, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan, semua itu Allah tahu. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ila Allahil masir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kembali bahwa Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dialah yang menguasainya. Dialah yang maha mengaturnya. Dialah yang memberikannya rahmat. Maka dia yang seperti itu, dialah yang berhak untuk diibadati. Dialah yang berhak untuk kita baca tasbih kepadanya, mensucikannya, mengagungkannya, menghambakan diri kepadanya. Itu maksud dari lanjutan ayat ini. Allah ingin nampakkan, Allah ingin tunjukkan kepada manusia siapa yang berhak untuk dipuji, siapa yang berhak untuk kita tunduk kepadanya secara mutlak, yaitu yang memiliki langit dan bumi. Itu maksud ayat ini disebutkan di sini, walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Dan yang paling penting adalah agar kita ingat apa yang kita lihat di jagat raya ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilallahil masir. Yang bertasbih kepada Allah, yang salat kepada Allah, Allah yang kembalikan mereka kelak. Allah yang kuasai mereka, Allah akan bangkitkan mereka dan akan dikembalikan kepada Allah. Jamaah, sudah banyak kita baca ayat Al-Quran, ditafsir di sini, sering sekali disebutkan tentang hari akhirat. Betul atau tidak? Sudah berapa surat kita selesaikan di majelis ini? Itu kebanyakan di sini tentang hari akhirat. Nah, ya artinya kalau itu kita lemah di sisi itu, yang lain juga lemah. Lemah iman kita di situ, lemah pemahaman kita di situ, semangat kita ke situ, yang lain juga ikut lemah. Dari itu buah dari atau akibat dari lemah terhadap hari akhirat itu cinta dunia. Cinta dunia. Semakin tipis, semakin goyah iman orang kepada hari akhirat, cintanya kepada dunia itu semakin kuat. Hidup kehilangan arah. Ini mau kemana hidup ini itu? Mau kemana? Nggak tahu dia. Apalagi anak muda ini nggak ngerti itu. Kalian hidup mau kemana hidupnya? Hah? Masih main aja ya, main. Penting main dulu, main sekolah itu aja. Anakku itu tujuan hidup tuh ke situ, ke akhirat. Kita belajar itu untuk persiapkan hari itu. Dari itu sebenarnya kita tuh mestinya nangisnya itu kalau ingat hari akhirat sebenarnya. Sudah banyak sekali di Al-Quran disebutkan tentang itu saja. Hari akhirat, hari akhirat. Hatta ini pun, wa ilallahil masir, itu hari akhirat maksudnya. Allah sebutkan tentang kekuasaan langit dan bumi, bagaimana makhluk itu bertasbih kepada Allah. Ujung-ujungnya apa? Hari akhirat. Hari pembalasan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita di hari itu, jamaah. Nah, itu mengerikan itu. Kalau ulama salaf ingat tentang kematian yang dia adalah gerbang hari akhirat, itu kencing darah. Langsung kencing darah. Saking takutnya. Kalau kita enggak. Nanti ini setelah selesai kajian ini, tafsir, sholat, bubar, kita cekikik lagi tuh di luar.
Tidak ada yang nyangkut. Nasallallahu ta'ala ala afiyah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma hdina, Allahumma hdikum, waffaqanillahu wa iyyakum al-iman wal amal as-salih. Ayat berikutnya, alam tara annallaha yusji sahaba. Ini kita lanjutkan biidznillah taala di pertemuan berikutnya. Dan ini temanya masih tentang bagaimana Allah mengajarkan kita agar berfikir bagaimana kekuasaannya terhadap makhluknya. Insyaallah taala. Ada yang tanyakan, ikhwan, afani Allah wa yakum ajma'in, santri dipersilahkan. Alam tara anna Allah yusji sahaba. Alam tara anna Allah yusji sahaba. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Taib, nanti kalian kalau libur, kalian nyari fata morgana ya, biar tahu apa itu sarab. Taib. Nanti tanya ke orang tuanya, di mana bisa lihat sarab, kalian pergi itu lihat, biar tahu hakikat sarab yang ada di Al-Quran. Bagi yang ingin buktikan bagaimana gelapnya kedalaman lautan, silakan dicari, bolehlah, untuk membuktikan bagaimana gelapnya dasar lautan. Yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, agar iman kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.